Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fafidin rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya lah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya melimpahkan nikmat kepada kita. Dengan itulah kita bisa menunaikan salah satu agenda rutin kita, yaitu kajian. Fahwidin, Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita masih teruskan surah Asy-Syams yang insya Allah malam hari ini nanti kita akan masuk pada ayat yang ke-12 insya Allah. Marilah kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal-laili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha, wal-ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha,
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bacaan ini akan memberikan tambahan nilai kebaikan bagi para pembacanya, yaitu kita semua. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin telah kita kaji ayat yang ke-11. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Pada ayat ini Allah menggambarkan bahwa kaum Tsamud, nabinya siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh, itu mendustakan rasulnya, yaitu Saleh tadi. Karena apa? Mereka itu melampaui batas. Nabi Saleh itu didustakan oleh kaumnya, yaitu Tsamud. Padahal Nabi Saleh itu benar-benar utusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh ini tugasnya hanya menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan, Allah berikan kepada nabinya ini untuk mendakwahkan kepada kaumnya. Maka di dalam ayat 12 ini Allah lanjutkan idzim ba'atha ashqaha. Ketika itu bangkitlah orang yang paling celaka
di antara mereka. Nah, ini maksudnya gimana? Ketika itu bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Apa yang perlu dibahas pada ayat ini? Apa kira-kira? Yang perlu dibahas pada ayat ini adalah siapakah, kan begitu? Siapakah yang dimaksud orang yang paling celaka itu? Kemudian mengapa dia itu dikatakan orang yang paling celaka? Nah, dua inilah yang nanti akan kita kaji dan kita perdalam. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat berapa? 11. Kaitannya erat dengan apa? Tentang apa? Tentang dakwah siapa? Nabi Soleh. Memang tugas para nabi dan rasul itu apa? Dakwah. Tapi mengapa kok terus muncul bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka? Maka perlu kita runut alur penjelasan ini. Berawal dari Nabi Soleh ketika berdakwah. Dijelaskan para ahli tafsir menyebutkan pada suatu hari kaum Tsamud itu berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Berarti ini ada apa? Ada tempat yang biasa kaum Tsamud itu berkumpul. Nah, ketika kaum Tsamud itu berkumpul, lalu Nabi Soleh itu datang menghampiri mereka. Mereka siapa? Kaumnya. Jadi Nabi Soleh menghampiri, dimasuk di tengah-tengah perkumpulan itu. Untuk apa Nabi Soleh masuk ke perkumpulan itu? Untuk menyeru mereka kepada Allah, memperingati, mengingatkan, serta menasehati mereka. Nah, ini dakwah seperti itu. Dakwah itu sifatnya memperingatkan, mengingatkan, menasehati. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya. Apa yang disampaikan beliau? Agar kaumnya itu beribadah kepada Allah. Nah, runtutannya dari sini. Nanti akan masuk ke substansi ayat 12 ini. Tapi Nabi Soleh mengharapkan, menyeru agar kaumnya itu beribadah kepada Allah. Terdapat pada surah Hud. Terdapat pada surah Hud.
Surah Hud itu surah yang keberapa? Berapa? 17. Ayatnya 61. Surah yang ke-11. Surah yang ke-11 ayatnya 61. Coba dibuka, itulah dakwahnya Nabi Soleh kepada kaumnya. Wa ila Samuda akhahum salihan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada Samud, kami utus saudara mereka Soleh. Berarti Soleh itu termasuk dari kalangan mereka sendiri. Apa? Kaum Samud. Jadi Allah katakan Soleh itu ya dari kalangan kamu sendiri. Jadi sudah paham dan kenal. Nah, maka Soleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu sesembahan selain Allah. Dia itu dia Allah. Berarti sesembahan selain apa? Allah itu harus dihilangkan. Hanya kepada Allah saja. Itu seruan siapa? Nabi Soleh kepada kaumnya. Di samping itu Nabi Soleh mengingatkan kepada kaumnya akan nikmat Allah. Mengingatkan dalam dakwahnya, mengingatkan akan nikmat Allah yang ini diabadikan oleh Allah pada Quran surah Al-A'raf ayatnya 74. Coba dibuka. Nah, jadi runtutan untuk menjelaskan pada ayat 12 berangkat dari dakwah Nabi Soleh terlebih dahulu. Dalam dakwahnya, di samping mengajak kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengingatkan kepada kaumnya tentang nikmat Allah yang diabadikan di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayatnya 74. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Terus wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan fazkurul ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Coba kita perhatikan. Dan ingatlah
dan ingatlah. Jadi diperintah untuk mengingat apa? Ketika Tuhan menjadikan kamu siapa? Kaum Tsamud. Jadi Nabi Soleh mengingatkan kepada kaumnya ketika Allah menjadikan kamu khalifah, maksudnya yang berkuasa setelah kaum Ad. Jadi sebelum Tsamud siapa? Ad. Dan memberikan tempat bagimu di bumi. Ini dari siapa ini? Yang memberikan kekuasaan, memberikan tempat di bumi dari siapa? Allah. Berarti apa itu? Nikmat. Terus kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar. Dan kamu pahat apa? Gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Luar biasa ini. Itu satu apa? Nikmat dari Allah yang luar biasa. Maka ini setelah Nabi Soleh memaparkan nikmat-nikmatnya dari Allah, terus maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Lawannya ingat apa? Lupa. Jadi orang itu kalau tidak ingat berarti lupa atau malah melupakan. Nah, maka di sini diperintah ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Setelah Nabi Soleh menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada kaumnya, kemudian supaya apa? Mengingat-ingat nikmat itu. Terus yang ketiga, jangan berbuat kerusakan. Karena apa? Luar biasa, kamu dijadikan sebagai apa tadi? Khalifah, sebagai penguasa. Yang perlu difahami bahwa Nabi Soleh juga mengingatkan nikmat yang mereka rasakan itu. Nah, ini perlu kita camkan. Nikmat yang mereka rasakan itu sewaktu-waktu apa? Bisa berubah apabila gimana? Mereka tidak bertakwa. Nah, ini yang perlu dicamkan. Nikmat Allah yang diberikan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Nikmat akan bisa berubah selagi orang itu tidak bertakwa. Maka disuruh untuk mengingatnya. Gampang tidak mengingat nikmat Allah itu? Gampang panggil? Sulit. Terkadang malah sing dieling-eling apanya? Sengsaranya. Ketika enake enggak dieling-eling. Mula nek pernah saya sampaikan,
Petani itu 1 tahun panen berapa kali? 3 kali. Sepakat toh? Panen pertama raya, panen kedua raya, panen ketiga blek. Sing dieling-eling sing di. Nah, iya kan? Nikmat senenge pertama lali, nikmat senenge kedua lali, bareng sing ketiga blek itu terus yang diingat-ingat malah. Itu siapa itu? Manusia. Ya begitu itu. Pokoknya wong agek intu-intuan ngono, rada enek serpe sithik no kalem. Meneng ning kok nek wis ora enek stoke ngono agek bengok-bengok. Enek ora wong ngomong, ya Allah, Masya Allah, enek apa duitku akeh, enek ora? Ora enek. Gumun, Masya Allah, ya Allah, iki ngopo duitku akeh, ora enek. Nek duitnya akeh meneng reneng suarane, tapi ketika sakunya kosong lagi nikmat itu sewaktu-waktu bisa berubah kalau mereka tidak bertakwa. Maka hal ini Allah abadikan di dalam surah As-Su'ara. Di dalam Quran surah As-Su'ara. Surah As-Su'ara. Surah yang ke 26. Ayatnya 141. Ini panjang sampai 152. Nah, nikmat itu nanti akan bisa berubah. Berarti agak panjang ini. Kazzabat Samudul Mursalin. Terus iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Terus inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Terus atutsrakuna fima hauna aminin fi jannatin wa uyun. Terus wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim watan hituna minal jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Nah, iki mulai
Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah siapa? Taatilah aku. Aku siapa? Saleh, karena aku ini utusan Allah kepadamu. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman dan pohon-pohonan kurma yang mayangnya lembut? Ini bentuk apa ini? Bentuk apa? Nikmat. Apa iya kamu akan tinggal di sini dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin? Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Jadi orang yang mendapat nikmat itu harusnya apa? Bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, lebih taat mestinya. Ini rata-rata manusia, kebanyakan manusia lebih dekatnya kepada Allah kalau kondisi apa? Kondisi sedang kekurangan. Iya, ketika rada kekurangan, wah karo masjid ketok banget. Urung wae adzan wes kok mangkat, wes wae urung wae adzan diadzani ngono lho malahan. Saking apa? Saking semangate. Dadi saking semangate urung adzan wis mara nyang masjid adzan. Kenapa? Kondisi terjepit, nikmatnya dikurangi. Tapi ketika nanti nikmatnya disokke lagi, masjid iki rada peteng. Roh masjid lupa lagi. Mestinya semakin nikmat Allah berikan, semakin takwa. Tapi apa yang terjadi bagi kaum Samud ini? Maka Nabi Soleh pun juga mengingatkan mereka akan akibat para pendusta. Diberikan pelajaran kepada siapa? Nenek moyangnya mereka, nenek moyang mereka. Siapa tadi? Kaum Ad yang tewas dengan mengenaskan karena membangkang. Diingatkan, diberikan pelajaran. Ini dikisahkan oleh Allah pada surah Al-A'raf ayat 74. Al-A'raf 74 yang tadi di atas sudah. Apa? Perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan. 74. Wazkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Dan ingatlah ketika Tuhan menjadikan kamu khalifah yang berkuasa setelah kaum Ad, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Peringatan-peringatan itu bagaimana tanggapan kaumnya? Bagaimana tanggapan kaumnya? Justru kaum Samud tetap mendustakannya. Di mana kaum Samud mendustakannya? Pada surah Al-Qamar ayat 23. Kazzabat Samudu
bin nudur. Oh, suruh Al-Qamar kok sampai ini piye to? Kadzabat Samudu bin nudur. Al-Qamar 23. Bagaimana? Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan. Peringatan siapa? Nabi Saleh. Jadi mereka menolak apa? Dakwah Nabi Saleh. Loh, dia mendustakan, menolak. Bagaimana penolakannya? Mereka menuduh Nabi Saleh adalah tersihir. Oh, langsung main tuduh. Terdapat pada As-Su'ara ayat 153. Innama anta minal musahhirin. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Siapa yang kena sihir? Siapa yang kena sihir? Nabi Saleh. Tuduhannya siapa? Kaumnya. Jadi kaumnya menuduh bahwa Nabi Saleh itu adalah orang yang kena sihir karena dia tidak mau menerima apa? Dakwahnya. Tidak hanya itu, mereka juga menuduh Nabi Saleh sebagai pendusta. Sebagai pendusta. Pada surah Al-Qamar ayat 25-26. A'ulqiyadz-dzikru 'alaihi mim bainina bal huwa kadzdzabun asyirun. Mereka kaum Samud berkata, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Wah, pertanyaan. Apa mungkin toh wahyu diturunkan di antara kita? Dia nggak percaya dengan adanya siapa? Nabi Saleh kalau mendapatkan wahyu. Sesungguhnya dia Saleh seorang yang sangat pendusta dan sombong. Tuduhannya luar biasa. Ya, tidak hanya nabi-nabi setelahnya, utamanya Rasulullah yang kita kenal, Nabi Saleh pun juga sudah mendapatkan seperti itu, tuduhan-tuduhan itu. Maka kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapat tuduhan, dhisik wis ana seperti itu. Di samping itu mereka juga berkata, surah Al-Qamar ayat 24, abasharon minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Jadi perasaannya kaum Samud, Nabi Saleh ya sama seperti yang lainnya. Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. Jadi nek awake dhewe melu sapa? Mengikuti Nabi Saleh, awake dhewe sesat dan gila. Ngopo? Dia juga orang biasa, sama. Nah, karena tidak apa? Tidak mau apa tadi? Menerima dakwahnya. Nah, ini kita akan mulai masuk kepada inti ayat 12-nya. Kaum Samud itu meminta kepada Nabi Saleh. Nah, nanti akan masuk. Karena dia itu tidak mau menerima, mereka tidak menerima dakwah Nabi Saleh, didustakan dan sebagainya. Akhirnya mereka merasa bosan dengan apa? Dengan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Bosan. Kan buat tiap saat Nabi Saleh cuma apa? Cuma dakwah. Bosan dia, bosan mereka. Mereka pun meminta kepada Nabi Saleh sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran
akan kerasulannya. Kan di atas menunjukkan bahwa taatlah kepadaku, aku ini utusan Allah. Nah, terus minta bukti. Bukti nindi nek kowe iki benar-benar seorang rasul. Lah, mereka itu minta apa? Didatangkan unta dari sebuah batu. Unta sangka nggon watu dengan ciri-ciri ngarani, Pak. Hah? Ngarani. Siji unta, loro metu saka nggon watu, terus cirinya putih, tinggi, hamil 10 bulan, dan jika keluar mereka berjanji akan beriman. Bayangannya gimana? Bayangannya kamu gimana? Gak mungkin. Gak mungkin. Dia berpikir hanya kepada siapa? Soleh. Padahal kalau yang namanya Nabi Soleh itu utusannya Allah, pasti nanti Allah yang akan menjembatani ini. Kaum Samud berpikir, alah ramungkin karena dia berpikirnya kepada Nabi Soleh. Nah, yang namanya Rasul itu utusan. Mereka berkata kepada Soleh, sanggupkah engkau mengeluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu ini? Seraya menunjukkan sebungkah batu dengan ciri-ciri seperti ini dan seperti itu. Kilo watu nih, kilo watu itu dang tokno untuk songgonjur watu ini, gitu loh. Weh, dengan ciri-ciri tadi di atas lo ya, dang. Kemudian mereka menyebutkan ciri-ciri unta yang mereka inginkan di atas tadi. Di samping itu unta tersebut mesti dalam keadaan bunting 10 bulan, lagi berbadan panjang. Terus bagaimana dengan permintaan siapa? Kaumnya itu. Dilihat Quran surah Al-A'raf ayat 73. Surah Al-A'raf 73. Nanti ayatnya dibaca di rumah karena mengingat waktu biar selesai. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Allah. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata ini, bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Apa itu? Unta betina. Allah ini menjadi tanda bagiku. Keluarkan, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah tokno. Ah, wes, kowe njaluk toh metu tenan iki sesuai dengan harapanmu. Tapi hati-hati, biarkan dia makan di bumi Allah. Jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Wis ben tokno wae. Yang karenanya kalau nanti kamu apa? Mengganggu, kamu akan ditimpa siksa yang pedih. Bahwa unta Soleh alaihissalam itu berbagi air dengan kaumnya Soleh pada hari ini, di mana ia mendatangi sumur dan minum darinya. Pada hari berikutnya ia tidak minum apapun. Hal ini diabadikan pada surah As-Syu'ara ayat 155. Laha syirbun walakum sirbu yaumim ma'lum. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air,
dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air pada hari tertentu. Maksudnya pripun? Maksudnya pripun? Unta itu mendapat giliran minum 1 hari, sedangkan pada hari berikutnya adalah giliran minum kaumnya. Jadi ketenan, nek hari ini jatah minumnya apa? Unta, masyarakat reto. Terus esok jatah minumnya masyarakat. Terus unta ora. Terus begitu selang seling. Nek kowe njaluk unta metu saiki ngono kuwi aturane. Ayo, wis kadung metu untane, saiki diatur. Sedina sing ngombe unta, kowe leren. Terus sesuk kowe ngombe, untane leren. Itu aturannya. Dalam surah Al-Qamar ayat 28. Semuanya berdasarkan firman Allah. Dan beritakan kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu, tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya hal gilirannya. Gentenan gilirannya unta, gilirannya wong, terus gitu. Nah, setiap saat ngono kuwi lama-lama kaum Samud gak sabar dengan giliran itu. Piye kaya ngene iki? Nah, akhirnya apa? Akhirnya kaum Samud itu menginginkan untuk menyembelih unta tadi. Nah, maka ayat 12 ini kata kuncinya di sini. Maka di situ diterangkan idzim ba'atsa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa yang bangkit itu? Orang itu. Dan ngapa dia berbangkit, melakukan apa? Nah, di sini kuncinya kita pelajari. Oleh karenanya dalam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang sudah tua yang tidak suka kepada Nabi Soleh. Wanita tua tersebut memiliki beberapa anak perempuan yang cantik. Maka dia pun membuat sayembara bahwa siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh, padahal mau perintahnya apa? Sepakatannya ojo diganggu. Nah, ayo sopo sing wani membunuh unta Nabi Soleh, maka dia boleh memilih wanita mana dari putrinya untuk dijadikan istrinya. Wah, disayembarakan. Akhirnya ada yang nekat untuk membunuh unta tersebut. Allah berfirman, lah itu idzim ba'atsa asqaha. Disebutkan dalam buku tafsir bahwa nama orang yang berdiri untuk membunuh unta tersebut adalah siapa namanya? Siapa namanya? Lagi loh. Maka celakalah orang yang berbangkit ini loh. Siapa? Qidar bin Salif. Namanya Qidar bin Salif. Dan Nabi SAW menyebutkan tafsir ayat ini dengan mengatakan, muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangainya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya. Siapa? Qidar bin Sal. Akhirnya laki-laki tersebut membunuh unta. Nah, diabadikan dalam surah Al-Qamar ayat 29. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqara. Maka mereka memanggil kawan-kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Ini jawaban dari ayat apa tadi? Wa idzim ba'atsa asqaha. Siapa tadi yang bangkit tadi? Qidar. Ngapa? Membunuh unta, berdipotong celuk-celuk koncone. Terdapat pada surah As-Sams insyaallah yang akan datang
akan kita sambung kembali. Sudah 1 jam lebih 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini. Insyaallah yang akan datang surah As-Sams ayat 13. Jadi untuk menjawab ayat 12 ini berangkatnya dari siapa? Dakwah Nabi Soleh, kemudian sampai meminta satu bukti tentang kerasulan, kemudian minta unta, diberikan unta, jangan diganggu, maka terpaksa dan nekat dibunuh. Maka yang membunuh itulah yang berbangkit dan orang yang celaka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.